Ekosistem lingkungan hidup saling terhubung seperti bagian-bagian pohon. Mulai dari akar di dalam tanah menyerap gizi, mengalirkannya ke batang, dahan, serta daun. Jika satu bagian terganggu, maka keseimbangan hidup pohon bisa terancam. Pada skala yang lebih besar, ketidakseimbangan alam bisa berdampak buruk pada kehidupan manusia. Pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran agama, salah satunya melalui lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Di pesantren, keberlanjutan ini erat kaitannya dengan keterbukaan, partisipasi, dan sikap berkelanjutan para santrinya. Namun, tidak selalu upaya itu berhasil. Kenapa ada pesantren ramah lingkungan yang tumbuh dan ada pula yang tumbang? Untuk menjawab pertanyaan ini, PPIM UIN Jakarta melalui program REACT atau Religious Environmentalism Action melakukan penelitian pesantren ramah lingkungan, tumbuh atau tumbang. Penelitian ini mengumpulkan data dari 361 pesantren melalui survei, 33 pesantren melalui FGD, dan studi kasus di 34 pesantren dengan observasi dan mewawancarai 214 informan. Penelitian ini mendapatkan 6 temuan, mulai dari sejarah, peran, dan aksi pesantren terhadap lingkungan, serta bagaimana upaya pesantren dalam membangun program ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pertama, penelitian ini mengungkapkan 3 periodisasi fase dalam penerapan program ramah lingkungan di pesantren. Fase formatif atau rintisan. Praktek ramah lingkungan berfokus pada masalah-masalah sosial ekonomi di pedesaan dengan pendekatan partisipatoris dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah di pedesaan luar pesantren. Fase gerakan. Pesantren muncul sebagai gerakan konservasi sehingga orientasi praktek dan aktivitas pesantren lebih pada merespons masalah-masalah di luar pesantren dibandingkan internal pesantren. Fase programatik. Pada fase ini, praktek dan aktivitas ramah lingkungan cukup beragam karena bersinggungan dengan isu sosial ekonomi dan sosial ekologi. Temuan kedua, terkait pemetaan pesantren ramah lingkungan. Dari 361 pesantren responden survei, terdapat 269 pesantren memiliki program lingkungan. Dari jumlah tersebut, 187 menyelenggarakan program pendidikan formal. Mayoritas program ramah lingkungan di pesantren berfokus pada penanaman pohon dan pengelolaan sampah. Ketiga, motivasi kemunculan pesantren ramah lingkungan. Beberapa motivasi yang mendorong praktek ramah lingkungan yaitu inisiatif dari internal pesantren, pengaruh eksternal pesantren, dan gabungan internal dan eksternal. Ketiga motivasi ini terkait isu ekonomi, ekologi, dan kombinasi ekonomi-ekologi. Keempat, greening Islam. Pesantren mengaitkan ajaran Islam dengan program ramah lingkungan, seperti sedekah sampah, dengan membuat tempat sampah khusus plastik dengan dilabeli sedekah sampah. Sedekah oksigen dengan melakukan penanaman pohon dengan harapan bisa memperbaiki kualitas udara. Dan wakaf mata air, dengan memulihkan mata air yang tercemar hingga bersih untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kelima, ragam keberlanjutan pesantren ramah lingkungan. Dari 55 pesantren dan 160 program lingkungan yang dikaji, 87% tetap menjalankan program lingkungan dengan berbagai kategori, skala besar dan kecil, serta implementasi penuh dan parsial. Keenam, faktor ketidakberlanjutan. 3 faktor utama yang menyebabkan ketidakberlanjutan program lingkungan di pesantren, yaitu keterbatasan sumber daya di internal pesantren baik dalam bentuk material maupun sumber daya manusia, tergantung pada pemimpin pesantren baik pada level tertinggi maupun menengah, dan ketergantungan pada bantuan eksternal baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan program pesantren ramah lingkungan, perlu dilakukan
peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi lahan, serta tata ruang pesantren, pengembangan ekonomi hijau atau ekonomi sirkuler, pengembangan dan penguatan jejaring pesantren ramah lingkungan, serta kolaborasi antar stakeholder. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pengalaman terkait pesantren ramah lingkungan? Yuk, suarakan opinimu dengan hashtag Let's Act React dan ikuti media sosial PPIM UIN Jakarta.